Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat planter seluruh Nusantara. Saya sekarang ini berada di tengah-tengah populasi lalang yang sangat lebat ya. Di dunia perkebunan disebut sheet lalang atau lalang sheet. Cara pengendaliannya ini sangat berbeda dengan lalang yang ada di tengah-tengah tanaman kelapa sawit waktu aktif maupun waktu TBM maupun TM ya. Ini biasanya ditemukan pada saat pembukaan lahan. Baik pembukaan lahan pertama kali kita membuat kebun dari hutan maupun dari padang lalang. Ditemui juga pada waktu kita mau replanting di kebun-kebun yang tidak terurus dengan baik. Jadi cara pengendalian berbeda dengan cara pengendalian waktu di tanaman aktif ya. Bedanya apa saja? Silahkan lihat di video berikutnya. Jadi beda dalam apanya? Dalam perencanaannya berbeda, budgetnya juga berbeda, kemudian konsentrasi semprotnya, dosisnya juga berbeda. Jadi untuk sheet lalang itu konsentrasinya biasanya kita menggunakan yang tidak terlalu rendah. Sementara di lalang di aktif konsentrasinya rendah bisa. Kemudian dosisnya biasanya mencapai 5 liter per hektar ini. Sementara di aktif hanya seperempatnya, mungkin 25%-nya atau 30%-nya. Kemudian cara kerjanya juga berbeda. Biasanya ancaknya dikasih tanda panduan, entah itu pancang, entah itu tali rafia untuk panduan acuan supaya kerjanya tidak tertinggal atau arah penyemprotnya lari. Selain itu, interval semprotnya dari semprot pertama ke semprot berikutnya biasanya lebih dekat biasanya ya. 1 bulan pertama di semprot sudah ada hasilnya kelihatan, sebulan berikutnya masuk rotasi kedua dan rotasi ketiga pada bulan berikutnya lagi. Jadi itulah letak perbedaannya. Secara lengkap silahkan ikuti video berikutnya. Sahabat planter di seluruh Nusantara, ada 2 versi cara pengendalian lalang sheet ini. Yang pertama adalah hutan sekunder maupun semak belukar dan lalang dibersihkan dahulu menggunakan alat berat, lalu dilakukan pemancangan tanaman. Setelah lalang tumbuh kembali baru dilakukan pengendalian. Sementara versi kedua itu lalang yang tumbuh subur di antara tanaman sawit yang tua, yang tidak terurus, yang terlantar. Itu dilakukan penyemprotan terlebih dahulu selama 3 rotasi, dan setelah lalang mati tuntas semuanya, baru dilakukan penumbangan sawit, chipping, dan pembersihan semak belukar yang berupa kekayuan. Anda pilih yang mana? Silahkan simak video lebih lanjut. Ini lalang sheet yang baru disemprot sekitar 10 hari yang lalu, belum sempurna matinya. Ini kondisi lalang sheet yang baru disemprot 1 rotasi, sudah mengering semuanya. Ini bagian kedua teman-teman, lalang, pengendalian lalang pada area yang di replanting. Ini lalang sheet cukup dominan karena sudah tidak dikelola kebun ini 3 tahun, dan akan dilakukan penyemprotan lalang 3 rotasi. Setiap rotasinya berjaraknya hanya 1 bulan. Teman-teman, ini adalah contoh areal yang mau di replanting. Ini dilakukan penyemprotan dulu baru ditumbang. Ini lebih baik. Seandainya ditumbang dulu baru disemprot juga tidak apa-apa. Namun waktu numbang itu biasanya banyak rumpun-rumpun lalang yang
ditimpa oleh hasil rumpukan pohon sawit yang diciping. Kalau disemprot sebelumnya ini akan lebih baik, bisa tuntas semuanya. Bisa mati semuanya, nanti waktu ciping tidak ada yang tertinggal lagi. Akar lalang maupun rumpun lalang yang akan tumbuh kembali. Ini hasilnya cukup bagus, merata, baru satu rotasi karena perencanaannya secara baik. Ini barisan sawit dijadikan acuan arah penyemprotan. Satu gawangan sawit diberi 3 orang penyemprot, 3 pekerja penyemprot, dan satu sama lain saling overlap hasil semprotannya, sehingga tidak ada yang tersisa seperti ini. Cara lain tergantung strategi Anda, silahkan punya cara yang lebih baik, silahkan mau mengikuti cara ini juga silahkan. Ini hanya sekedar contoh. Sementara ini yang sudah 1 bulan disemprot, cukup baik hasilnya. Jangan lupa di bulan berikutnya sisa-sisa yang belum mati disemprot rotasi 2, demikian juga rotasi yang ketiganya. Untuk pengendalian lalang sit tidak perlu nunggu 3 bulan, 4 bulan satu rotasinya, cukup dilakukan di bulan berikutnya. Beda dengan pengendalian lalang pada periode tanaman TPM maupun TM. Pengendalian lalang di areal land clearing adalah harus lebih cepat. Terima kasih Anda telah mengikuti channel ini dan menonton video secara lengkap. Semoga membawa manfaat. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, likes, tekan tombol lonceng, dan berbagi dengan teman-teman lain yang memerlukan. Sampai jumpa di tutorial mendatang.